Hari ini ada banyak yang kita mau dari Tuhan. It's okay. Tapi yang Tuhan mau lebih tinggi lagi. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Tuhan gak minta hartamu. Tuhan gak minta persembahan. Tuhan gak melihat apa yang kamu lakukan. Tuhan mau masuk lebih dalam, membereskan dalam kita, menyingkirkan dalam kita. Tuhan ingin mengubah kita, bukan menjadi tetap Yakub, tapi Tuhan ingin menyingkirkan segala sesuatunya, bahkan memukul pangkal paha kita sehingga kita pincang. Kepincangan di mata Tuhan oke. Kepincangan di mata manusia kecacatan. Tapi kepincangan di tangan Tuhan adalah kepincangan yang mengubah. Yakub di Betel tidak berubah. Yakub di Penil berubah. Yakub di Betel berkata dengan lancang, kalau engkau memberkati aku, engkau akan jadi Tuhanku. Tapi di Penil dia berkata, berkati aku. Bukan karena dia lancang lagi, tapi dia tahu kebutuhan utamanya bersandar kepada Tuhan. Saudara, cerita tentang tangga ini cerita tentang fondasi kerohanian kita. Kalau hari ini konsepnya adalah apa yang ingin aku perbuat kepada Tuhan, apa yang aku dapatkan dari Tuhan, apa yang ingin aku lakukan semuanya untuk Tuhan, kelihatannya gak gitu. Kekristenan yang Tuhan mau adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya ingin membandingkan orang muda yang kaya yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Apa yang harus aku lakukan lebih lagi? Tuhan mengatakan, jangan begini, udah aku lakukan dari sejak muda. Tetapi coba lihat, kalau kita lihat anak muda yang kaya ini, pada hari ini mereka setiap hari buka YouTube, mendengar 10-15 khotbah. Kurang apa? 10-15 khotbah, setiap hari dia dengar khotbah. Bahkan ketika khotbah itu dipakai Tuhan untuk berbicara dalam hatinya, langsung dia skip, ganti khotbah yang dia mau, yang dia suka, yang dia pengen. Tuhan gak izinkan untuk berbicara lebih banyak dalam hatinya. Itu adalah tangga dari bawah ke atas. Yang Tuhan mau ketika kita baca Alkitab, ketika Alkitab itu berbicara dalam hati dan hidup kita, maka kita menangis, kita bertobat. Gak serba tahu, gak serba pengen, gak serba ingin, gak serba diberkati, gak pengen hidup enak, nyaman, dan ongkang-ongkang kaki. Kekristenan gak begitu. Coba lihat Sakeus, kita baca dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Orang ini adalah orang yang kaya. Setanding bahasa kaya dengan orang anak muda yang kaya, sama-sama kaya. Tapi Sakeus adalah orang yang dibenci karena dia adalah kepala pemungut cukai. Kekayaannya pasti haram. Dia mengambil lebih untuk dirinya dan disetorkan ke pemerintahan Romawi. Dia memperkaya diri. Dia pelit dan dia serakah. Pelit dan serakah kawinan yang sangat bagus untuk membuat orang menjadi kaya. Dan orang benci kepada dia karena dia adalah pengkhianat bangsa. Setiap pemungut cukai adalah wakil dari pemerintah Romawi, dan orang-orang gak suka kepada pemungut cukai. Setiap kali dia melihat Sakeus, orang meludah, orang mencaci maki. Tetapi ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
Dia berusaha untuk melihat seperti apa Yesus itu. Apakah penasaran melihat Yesus? Perkataan dia ingin melihat Yesus, itulah sebuah intervensi ilahi yang menarik hatinya. Yang tadinya dia di meja dengan banyak uang dan banyak catatan, dia hitung-hitung pakai kalkulator. Terus tiba-tiba dia mendengar bunyi-bunyian yang ramai. Dan dia tahu kalau Yesus itu datang ke Yeriko, dan dia pengen lihat itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika dia berlari melihat Yesus, rombongan yang bersama-sama dengan Yesus menghalangi dia. Bahkan ketika melihat Sakeus, mereka kedip-kedip mata dengan teman sebelah, dan mereka bikin barisan supaya Sakeus tidak bisa menjangkau Yesus dan melihat dari dekat. Lalu Sakeus dikatakan apa? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sebagai seorang penulis menggambarkan, tentunya gak satu pohon yang akan dia naikin. Mungkin dia waktu dia panjat itu salah pohon karena Yesus gak belok ke daerah situ. Ada pohon lain yang dia panjat sampai akhirnya dia berdiri di sebuah pohon. Mungkin pohon ini aku bisa melihat Yesus dari dekat. Dan naiklah dia di pohon itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.